Hubungan biaya volume laba. Yang pertama, analisis biaya volume laba. Asumsi utama. Untuk menyederhanakan perhitungan CVP, manajer biasanya mengadopsi asumsi berikut sehubungan dengan faktor-faktor berikut. 1. Harga jual konstan. Harga suatu produk atau layanan tidak akan berubah seiring perubahan volume. Yang kedua, biaya bersifat linear dan dapat dibagi secara akurat menjadi komponen variabel dan komponen tetap. Biaya variabel per unitnya konstan dan total biaya tetapnya konstan pada seluruh rentang yang relevan. Yang ketiga, pada perusahaan multiproduk, bauran produk terjual tetap konstan. Selanjutnya, dasar-dasar analisis biaya volume laba. Laporan pendapatan kontribusi sangat membantu manajer dalam menilai dampak terhadap keuntungan dari perubahan harga jual, biaya, atau volume. Penekanannya adalah pola perilaku biaya. Contribution margin atau CM adalah jumlah sisa pendapatan penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Kontribusi margin digunakan pertama kali untuk menutupi biaya tetap. Kontribusi margin yang tersisa berkontribusi terhadap pendapatan operasional bersih. Pendekatan kontribusi penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi juga dapat dinyatakan dalam basis per unit jika racing penjual sepeda tambahan sebesar $200 akan dihasilkan untuk menutupi biaya tetap dan keuntungan. Setiap bulan, RBC harus menghasilkan total margin kontribusi setidaknya $80.000 untuk mencapai titik impas, yaitu titik tingkat penjualan di mana labanya 0. Jika RBC menjual 400 unit dalam sebulan, maka RBC akan beroperasi pada titik impas. Selanjutnya ada pendekatan kontribusi. Jika RBC menjual 1 sepeda lagi atau 401 sepeda, pendapatan operasional bersih akan meningkat sebesar $200. Kita tidak perlu menyiapkan laporan laba rugi untuk memperkirakan laba pada volume penjualan tertentu. Kalikan saja jumlah unit yang terjual di atas titik impas dengan margin kontribusi per unit. Jika RBC menjual 430 sepeda, pendapatan operasional bersihnya adalah $6 juta. 30 unit kali $200 per unit. Selanjutnya ada hubungan CVP dalam bentuk persamaan. Laporan laba rugi format kontribusi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu laba sama dengan penjualan dikurangin biaya variabel dikurangin biaya tetap. Selanjutnya ada hubungan CVP dalam bentuk persamaan. Persamaan ini dapat digunakan untuk menunjukkan keuntungan yang diperoleh RBC jika menjual 401. Perhatikan, jawaban $200 mencerminkan solusi kita sebelumnya. Laba sama dengan penjualan dikurangin biaya variabel dikurangin biaya tetap. Penjualan yaitu 401 unit dikali $500. Biaya variabel 401 unit dikali $300. Biaya tetap $80 juta. Keuntungan yaitu $200, $500 dikurangin $120, $300 dikurangin $80 juta. $200 sama dengan $200, $500 dikurangin $120, $300 dikurangin $80 juta. Penjelasan, jika sebuah perusahaan hanya memiliki satu produk, kita dapat menyempurnakan persamaan ini lebih lanjut seperti ditunjukkan pada slide ini. Laba sama dengan penjualan dikurangin biaya variabel dikurangin biaya tetap.
jumlah terjual Q dikali harga jual per unit P sama dengan penjualan atau Q dikali P. Jumlah yang terjual Q dikali biaya variabel per unit sama dengan biaya variabel Q dikali V. Laba sama dengan P dikali Q dikurangin V dikali Q dikurangin biaya tetap. Persamaan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keuntungan $200 yang diperoleh RBC jika menjual 401 sepeda. Laba sama dengan penjualan dikurangin biaya variabel dikurangin biaya tetap. Laba P dikali Q dikurangin F dikali Q dikurangin biaya tetap. $200 yaitu $500 dikali 401 dikurangin $300 dikali 401 dikurangin $80 juta. Selanjutnya ada hubungan CVP dalam menggunakan margin kontribusi unit. Seringkali berguna untuk menyatakan persamaan laba sederhana dalam satuan margin kontribusi atau unit CM sebagai berikut. Unit CM sama dengan harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Satuan CM sama dengan P dikurangin F. Laba sama dengan P kali Q sama dengan F dikali Q dikurangin biaya tetap. Laba sama dengan P dikurangin F dikali Q dikurangin biaya tetap. Laba sama dengan satuan CM dikali Q dikurangin biaya tetap. Contoh laba sama dengan P kali Q dikurangin F dikali Q dikurangin biaya tetap. Laba sama dengan P dikurangin F dikali Q dikurangin biaya tetap. Laba sama dengan satuan CM dikali Q dikurangin biaya tetap. Keuntungan sama dengan $500 dikurangin $300 dikali 401 dikurangin $80 juta. Keuntungan sama dengan $200 dikali 401 dikurangin $80 juta. Keuntungan sama dengan 200 dikurangin $80 juta. Keuntungan sama dengan $200. Persamaan ini juga dapat digunakan untuk menghitung keuntungan RBC sebesar $200 jika menjual 401 sepeda. Hubungan CVP dalam bentuk grafik. Hubungan antara pendapatan, biaya, laba, dan volume dapat dinyatakan secara grafis dengan menyiapkan grafik CVP. Racing Bicycle mengembangkan laporan laba rugi margin kontribusi pada 0, 200, 400, dan 600 unit terjual. Kami akan menggunakan informasi ini untuk menyiapkan grafik CVP seperti yang ada di gambar. Grafik keuntungan titik impas yaitu penjualan 400 unit atau $200.000. Laba sama dengan satuan CM dikali Q dikurangi biaya tetap. Titik impas di mana keuntungannya 0 adalah 400 unit terjual. Rasio margin kontribusi atau CM ratio dan rasio biaya variabel. Margin kontribusi sebagai persentase penjualan disebut sebagai rasio margin kontribusi atau rasio CM. CM ratio sama dengan kontribusi margin dibagi sales yaitu $80.000 dibagi $200.000 sama dengan 40%. Untuk setiap peningkatan penjualan sebesar $1 menghasilkan total peningkatan margin kontribusi sebesar 40. Rasio CM juga dapat dihitung dengan membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit. Dengan rumus CM ratio sama dengan contribution margin per unit
dibagi selling price per unit, yaitu $200 dibagi $500 sama dengan 40%. Biaya variabel sebagai presentase penjualan disebut sebagai rasio biaya variabel. Dengan rumus, variable expense ratio sama dengan variable expense dibagi sales, yaitu $120.000 dibagi $200.000 sama dengan 60%. Setelah mendefinisikan kedua istilah tersebut, perlu ditekankan bahwa rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel dapat berhubungan secara matematis satu sama lain. Dengan rumus CM rasio sama dengan contribution margin dibagi sales. CM rasio sama dengan sales dikurangi variable expense dibagi sales. CM rasio sama dengan 1 dikurangi variable expense ratio. CM rasio sama dengan 1 dikurangi 60% sama dengan 40%. Penerapan rasio kontribusi. Jika RBO meningkatkan penjualan dari 400 menjadi 500 sepeda dengan $50.000 margin kontribusi dan meningkatkan sebesar $20.000, yaitu $50.000 dikali 40%. Berikut buktinya. Seperti yang ada di gambar. Peningkatan pendapatan penjualan sebesar $50.000 menghasilkan peningkatan CM sebesar $20.000. $50.000 dikali 40% sama dengan $20.000. Hubungan antara laba dengan rasio CM dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Laba sama dengan rasio CM dikali penjualan dikurangi biaya tetap. Jika RBC meningkatkan volume penjualannya menjadi 500 sepeda, berapakah laba atau pendapatan operasional bersih yang diharapkan manajemen? Keuntungan sama dengan 40% dikali $250.000 dikurangi $80.000, yaitu $100.000 dikurangi $80.000 sama dengan $20.000. Penerapan tambahan konsep CVP. Contoh 1. Perubahan biaya tetap dan volume penjualan. Apa dampak keuntungan jika perusahaan RBC dapat meningkatkan penjualan unit dari 500 menjadi 540 dengan meningkatkan anggaran iklan bulanan sebesar $10.000? Jawabannya seperti tabel di bawah. Jawabannya seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah. $80.000 ditambah $10.000 iklan sama dengan $90.000. Penjualan meningkat sebesar $20.000, namun pendapatan operasional bersih menurun sebesar $2.000. Solusi pintas menggunakan analisis tambahan seperti pada tabel berikut. Contoh 2. Perubahan biaya variabel dan volume penjualan. Apa dampak keuntungan jika perusahaan RBC dapat menggunakan bahan baku berkualitas lebih tinggi sehingga meningkatkan biaya variabel per unit sebesar $10 untuk menghasilkan peningkatan penjualan unit dari 500 menjadi 580 unit? Jawabannya seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. 580 unit dikali $310 biaya variabel per unit sama dengan $179.800. Penjualan meningkat sebesar $40.000 dan pendapatan operasional bersih meningkat sebesar $10.200. Berikutnya contoh 3, perubahan biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan. Apa dampak keuntungan jika perusahaan RBC memotong harga jualnya $20 per unit, meningkatkan anggaran iklan sebesar $15.000 per bulan, dan meningkatkan penjualan dari 500 menjadi 650 unit per bulan? Jawaban terdapat pada tabel di bawah. Penjualan meningkat sebesar $62.000, biaya tetap meningkat sebesar $15.000, dan pendapatan operasional bersih meningkat sebesar $2.000. Contoh 4. Perubahan biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Apa dampak keuntungan jika perusahaan RBC membayar komisi penjualan sebesar $15 per sepeda yang terjual alih-alih membayar gaji tetap kepada tenaga penjualan
yang saat ini berjumlah $6.000 per bulan dan meningkatkan penjualan unit dari 500 menjadi 575 unit sepeda? Jawabannya adalah 575 unit dikali $315 sama dengan $181.125. Penjualan meningkat sebesar $37.500, biaya tetap menurun sebesar $6.000, dan pendapatan operasional bersih meningkat sebesar $12.375. Contoh 5. Perubahan harga jual. Jika perusahaan RBC mempunyai peluang untuk menjual 150 sepeda ke pedagang grosir tanpa mengganggu penjualan ke pelanggan lain atau biaya tetap, berapa harga yang akan diberikan kepada pedagang grosir jika ingin meningkatkan keuntungan bulanan sebesar $3.000? Jawabannya terdapat pada tabel di bawah. $3.000 dibagi 150 sepeda sama dengan $20 per sepeda. Biaya variabel per sepeda sama dengan $300 per sepeda. Price required $320 per sepeda. Selanjutnya yaitu analisis break-even. Metode persamaan dan rumus dapat digunakan untuk menentukan penjualan unit dan penjualan dolar yang dibutuhkan untuk mencapai target laba 0. Mari gunakan informasi RBC untuk menyelesaikan analisis titik impas. Metode persamaan bergantung pada persamaan keuntungan dasar yang diperkenalkan sebelumnya pada bab ini. Karena sepeda balap hanya memiliki satu produk, maka kami akan menggunakan bentuk margin kontribusi dan persamaan ini untuk melakukan perhitungan titik impas. Kami menghitung titik impas dengan menyelesaikan persamaan bawah ini. Laba sama dengan 1 CM kali Q kurangi biaya tetap. 0 sama dengan 200 kali Q kurangi biaya tetap. Dalam situasi produk tunggal, metode persamaan untuk menghitung penjualan unit pada titik impas adalah laba sama dengan 1 CM kali Q kurangi biaya tetap. 0 sama dengan 200 kali Q kurangi biaya tetap. 200 kali Q sama dengan 0 tambah $80.000. Q sama dengan 80.200 bagi 200. Q sama dengan 400 unit. Metode rumus merupakan versi pintas dari metode persamaan. Hal ini berpusat pada gagasan yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini, bahwa setiap unit yang terjual memberikan sejumlah margin kontribusi yang digunakan untuk menutupi biaya tetap. Unit sell to break even sama dengan fixed expense dibagi unit CM. 80.000 dibagi 200 sama dengan 200 unit. Penjualan dolar. Misalkan RBC ingin mengetahui jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas, mendapatkan target keuntungan sebesar 0. Mari kita gunakan metode persamaan dan metode rumus untuk menyelesaikan soal ini. Menggunakan metode persamaan. Laba sama dengan rasio CM kali penjualan kurangi biaya tetap. 0 sama dengan 40% kali penjualan kurangi 80.000. 40% kali penjualan sama dengan 80.000. Penjualan sama dengan 80.000 kurang 80.000 dibagi 40%. Penjualannya yaitu 200.000. Menggunakan rasio CM. Dollar sell to break even. Fixed expense bagi CM rasio dollar sell 80.000 dibagi 40%. Dollar sell sama dengan 200.000. Selanjutnya yaitu analisis target keuntungan. Dalam analisis target laba, kami memperlihatkan beberapa volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba tertentu. Kita dapat menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target keuntungan dengan menggunakan 1. Metode persamaan atau profit sama dengan unit CM kali Q kurangi biaya tetap. Solusi. Misalkan manajemen RBC ingin mengetahui berapa banyak sepeda yang harus dijual untuk memperoleh target keuntungan sebesar 100.000, maka laba sama dengan 1 CM kali Q kurangi biaya tetap.
100.000 sama dengan 200 kali Q kurangi 80.000. 200 kali Q sama dengan 100.000 tambah 80.000. Q sama dengan 100.000 tambah 80.000 dikali 200 dibagi 200 sama dengan 900 unit. 2. Metode rumus. Metode rumusnya menggunakan persamaan berikut. Unit sell to attain the target profit sama dengan target profit tambah fixed expense dibagi CM per unit. Solusi, misalkan RBC ingin mengetahui berapa banyak sepeda yang harus dijual untuk memperoleh keuntungan sebesar 100.000. Maka unit sell to attain the target profit sama dengan target profit plus fixed expense CM per unit dibagi CM per unit. Unit sell 100.000 tambah 80.000 dibagi 200. Unit sell sama dengan 900 unit. Analisis target keuntungan. Metode rumusan dolar penjualan. Metode persamaan solusi penjualan dolar. Misalkan manajemen RBC ingin mengetahui volume penjualan yang harus dihasilkan untuk memperoleh target laba sebesar $100.000. Laba sama dengan rasio dikali penjualan dikurangi biaya tetap. $100 sama dengan 40% dikali penjualan dikurangin $80.000. 40% dikali penjualan sama dengan $100.000 ditambah $80.000. Penjualan sama dengan $100.000 ditambah $80.000 dikali $40. Penjualan sama dengan $450.000. Margin keamanan dalam dolar. Margin of safety adalah kelebihan dana penjualan yang dianggarkan atau aktual dibandingkan dengan volume dana penjualan yang mencapai titik impas. Ini adalah jumlah penjualan. Dapat turun sebelum kerugian terjadi. Semakin tinggi margin keamanan, semakin rendah resiko tidak mencapai titik impas dan kerugian. Margin of safety dalam dolar sama dengan total penjualan dikurangin penjualan titik impas. Contohnya seperti tabel di samping ini. Jika kita berasumsi bahwa RBC mempunyai penjualan aktual sebesar $250.000, mengingat kita telah menentukan penjualan titik impas sebesar $200.000, maka margin keamanannya adalah $50.000 seperti yang ditunjukkan. Persentase margin keamanan. Margin keamanan RBC dapat dikatakan sebagai 20% dari penjualan. Margin keamanan dalam satuan. Margin keamanan dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang terjual. Margin keamanan di RBC adalah $50.000 dan setiap sepeda dijual seharga $500 karena margin keamanan RBC adalah 100 sepeda. Struktur biaya dan stabilitas keuntungan. Struktur biaya mengacu pada proporsi relatif biaya tetap dan biaya variabel yang dalam suatu organisasi. Manajer seringkali memiliki kebebasan dalam menentukan struktur biaya organisasinya. Struktur biaya tetap tinggi dan rendah. Terdapat keuntungan dan kerugian pada struktur biaya tetap tinggi atau biaya variabel rendah dan biaya tetap rendah atau biaya variabel tinggi. Yang pertama, keuntungan dari struktur biaya rendah. Biaya tetap yang tinggi adalah pendapatan akan lebih tinggi pada tahun-tahun yang baik dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Yang kedua, kerugian dari struktur biaya tetap yang tinggi adalah pendapatan akan lebih rendah pada tahun-tahun buruk dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Yang ketiga, perusahaan dengan struktur biaya tetap rendah menikmati stabilitas pendapatan yang lebih baik dari tahun baik dan buruk. Leverage operasi. Leverage operasi adalah ukuran seberapa sensitif pendapatan operasional bersih terhadap persentase perubahan penjualan. Ini adalah ukuran pada tingkat penjualan tertentu tentang bagaimana persentase perubahan volume penjualan akan mempengaruhi keuntungan. The rate of operating leverage sama dengan contribution margin
dibagi net operating income. Contoh, sebagai ilustrasi, mari kita lihat kembali laporan pendapatan kontribusi untuk RBC. Seperti tabel di bawah ini. Perubahan keuntungan dengan leverage operasi sebesar 5 jika RBC meningkat penjualannya sebesar 10%, pendapatan operasional bersih akan meningkat sebesar 50%. Perkenalkan, nama saya Beyonce Aliyah Yuliadi dengan NIM 2264200016. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan komisi penjualan. Perusahaan umumnya memberikan kompensasi kepada tenaga penjualan dengan membayar mereka komisi berdasarkan penjualan atau gaji ditambah komisi penjualan. Komisi berdasarkan uang penjualan dapat menyebabkan rendahnya keuntungan suatu perusahaan. Contoh, Pipeline Unlimited memproduksi dua jenis papan selancar, XR7 and Turbo. XR7 dijual dengan harga $100 dan menghasilkan margin kontribusi per unit sebesar $25. Turbo dijual seharga $150 and memperoleh margin kontribusi per unit sebesar $18. Tenaga penjualan di Pipeline Unlimited diberi kompensasi berdasarkan komisi penjualan. Solusinya, jika Anda berada di tenaga penjualan pipeline, Anda akan berusaha keras untuk menjual turbo meskipun XR7 memperoleh margin kontribusi per unit yang lebih tinggi. Untuk menghilangkan konflik seperti ini, komisi dapat didasarkan pada margin kontribusi dan bukan berdasarkan dengan harga jual saja. Pendekatan kontribusi. Definisi bauran penjualan. Bauran penjualan adalah proporsi relatif penjualan suatu produk perusahaan. Produk yang berbeda memiliki harga jual, struktur biaya, dan margin kontribusi yang berbeda. Ketika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, analisis titik impas menjadi lebih kompleks, seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut ini. Mari kita asumsikan RBC menjual sepeda dan kereta, dan bauran penjualan antara kedua produk tersebut tetap sama. Bauran penjualan dan analisis titik impas, sepeda menyumbang 45% dari total pendapatan penjualan RBC, dan 55% sisanya adalah gerobak atau sepeda dan kereta. RBC memberikan informasi berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.